Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma ba'd. Jamaah Masjid As-Sultan Hafizakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab At-Tadhib fi adillati matn al-ghayah wa taqrib. Matan ghayah wa taqrib ini dikenal dengan matan Abi Syuja', matan Abi Syuja', fikih bermadhab Asy-Syafi'i. Adapun At-Tadhib ini disusun oleh Syekh Mustafa bin Al-Jalal. Jadi At-Tadhib ini memberikan dalil-dalil dari matan yang ada. Awalnya hanya matan tanpa dalil, dan sekarang diberikan dalil-dalil. Tapi kita lanjutkan masih pada kitab Taharah. Kalau tidak salah, wajul maitah tasur bid-dibab. Ini dah belum? Sudah. Berarti pasal berikutnya ya. Faslun, ya. Ini pasal baru. Wala yajuzu isti'malu awani dzahab wal fiddah. Wala yajuzu, dan tidak boleh isti'malu, menggunakan awani, wadah-wadah. Awan itu jamak dari aniyah. Aniyah wadah. Awani wadah-wadah, ya, atau bejana-bejana. Az-zahab wal fiddah, yang terbuat dari emas dan perak. Gelas dari emas atau perak itu haram. Sendok dari emas atau perak, mangkok, piring, ya, dari emas dan perak itu haram. Tidak boleh. Baik laki-laki ataupun untuk wanita, ya, itu sama. Tapi kalau perhiasan nanti boleh untuk wanita, haram untuk laki-laki. Ya. Kalau anting, kalung, cincin terbuat dari emas itu boleh untuk perempuan, haram bagi laki-laki. Tapi kalau untuk awani, untuk wadah, untuk perabotan, sendok emas, gitu ya, gelas emas, ini haram, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Nah, ini berdasarkan dalil di bawahnya ada Rawah Bukhari wa Muslim. Ya, Bukhari dan Muslim meriwayatkan an Hudzaifah bin Yaman, dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbasul harira wa dibaj, janganlah kalian menggunakan pakaian sutra harir, wa dibaj, ataupun sutra tebal. Jadi sutra hak, sutra tipis ataupun sutra tebal itu tidak boleh digunakan. Ya, dibaj itu sutra tebal, harir juga sutra. Ya. Ini sutra ini haram untuk laki-laki dan haram untuk perempuan. Wala tashrabu fi aniyatiz zahab wal fiddah, dan jangan kalian minum menggunakan wadah atau bejana yang terbuat dari emas atau perak. Ya, mangkok emas, mangkok perak itu haram. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan janganlah kalian makan menggunakan piring
yang terbuat dari emas dan perak, haram juga. Ya. Fa innaha lahum fid dunya, karena emas dan perak ini untuk mereka, yaitu untuk orang-orang kafir di dunia. Walana fil akhirah, dan untuk kami kaum muslimin di akhirat. Nah, di akhirat baru mangkoknya dari emas dan perak, gelasnya dari emas dan perak, piringnya dari emas dan perak. Gitu ya. Nah, kemudian wa yuqasu 'ala al-akli wasyurbi, ya, di bawahnya lagi ya. Dikiaskan juga ya untuk makan dan minum, ya ghairihima min wujuhil istima', yaitu ya hal-hal yang biasanya digunakan ya seperti sendok dan yang lainnya. Wa yashmul at-tahrim ar-rijal wan nisa. Nah, untuk wadah ya ini keharamannya mencakup laki-laki dan juga perempuan. Baik, kita lanjutkan. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani, dan boleh menggunakan ya selain emas dan perak dari bejana-bejana. Artinya bejana terbuat dari perunggu itu boleh, terbuat dari besi, terbuat dari kayu, terbuat dari plastik, terbuat dari batok kelapa misalkan, itu boleh ya. Selain emas dan perak. Dan betapa banyak ya benda-benda yang bisa digunakan ya untuk bejana ya, dari kaca misalkan, banyak piring gelas dari kaca ya. Atau dari kristal. Itu mungkin lebih mahal daripada perak ya, kristal itu silakan. Jadi ini bukan mahal atau murah, tapi memang emas dan perak tidak boleh digunakan untuk makan dan minum. Nah, tapi ada catatan di sini al-tahirah, maksudnya dengan benda-benda yang suci ya. Tidak boleh kita menggunakan kulit babi dijadikan piring, itu tidak boleh. Kalau kulit kambing itu biasanya dijadikan tempat minum dulu. Ya, jadi kulit kambing, ya kambing yang sudah dipotong, kulitnya diambil, dicuci, dibersihkan di sana, kemudian dijahit, dia tempat minum. Jadi bungkus tempat minum seperti kresek gitu ya. Itu diletakkan di rumah-rumah. Kalau ingin minum tinggal dituangkan. Itu boleh. Jadi al-tahirah, benda-benda itu yang suci. Li'anna al-asmal ibahata ma lam yarid dalil at-tahrim. Karena hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah selama belum ada dalil yang mengharamkan. Jadi hukum asal keduniaan itu mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Beda dengan hukum asal ibadah, itu haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Faslun, pasal baru. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Bersiwak ya, gosok gigi itu disukai fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Rawan Nasai wa ghairuhu. Imam Nasai meriwayatkan dan juga yang lainnya an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwaku maqharatun lil fam. Siwak itu bisa ya menyucikan mulut, mardhatun lirrab, dan juga disukai oleh Rabb, oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahul Bukhari ta'liqan ya. Wasiwa, ini saya ada catatan lagi ya.
Yang dimaksud siwak di sini adalah alatun alati tudalliku bihal asnan. Ya, satu alat tujuannya untuk membersihkan gigi, gosok gigi. Ya, wa yutlaq 'alal fi'li. Ya, terkadang juga diungkapkan bahwa yang dimaksud dengan siwak di sini adalah gosok gigi. Ya. Wa tahsulu sunnah bi istimali kulli khashanin yazilul wasaq, dan sudah ya termasuk ke dalam sunnah ketika dia menggosok gigi dengan sesuatu yang bisa membersihkan kotoran, ya, seperti gosok gigi, sikat gigi dan yang lainnya. Wa'udul arab al-ma'ruf bisiwak afdal. Adapun ketika bisiwak menggunakan ud al-arab, udul arab di sini siwak yang ma'ruf ya, yang sudah kita kenal, itu lebih afdal daripada yang lainnya. Jadi wasiwak mustahabun fi kulli hamil. Siwak itu disukai dalam setiap keadaan illa ba'da zawal as-shaim. Nah, dalam mazhab Syafi'i kecuali setelah zuhur. Zawal di sini zuhur ya. Zawal itu artinya tergelincir. Ketika matahari berada di atas, kemudian dia tergelincir sedikit ke arah barat, bayangan mulai ke arah timur, itu zawal namanya. Artinya masuk waktu zuhur. Kecuali bagi orang yang berpuasa setelah zuhur itu tidak disunahkan. Ya, tidak disunahkan untuk bersiwak, tapi yang lainnya disunahkan. Apa dalil Syafi'i ketika dia mengatakan tidak disunahkan bersiwak setelah zuhur bagi orang yang berpuasa? Lamma rawahu Bukhari wa Muslim. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la khulufu fam as-shaim atyabu 'inda Allah min rihil misk. Ya, dan bau mulut orang yang berpuasa lebih Allah sukai daripada aroma kasturi. Ya. Wal khuluf tughayyiru raihatil fam. Ya. Tughayyiru raihatil fam. Yang namanya khuluf di sini adalah ya berubahnya aroma mulut. Ya, orang yang berpuasa ya tidak segar mulutnya. Wala yahsulu ghaliban lis-shaim illa ba'da zawal, dan biasanya bau mulut orang yang berpuasa itu tidak didapatkan kecuali setelah zuhur. Wasti'malu siwak yudhibuhu, dan ya bersiwak ketika itu akan menghilangkan bau mulut. Walidzalika kurih, untuk itulah maka dimakruhkan. Kenapa dimakruhkan? Karena bau mulut ketika itu sangat disukai oleh Allah karena puasa. Menghilangkan sesuatu yang disukai oleh Allah itu namanya makruh, gitu ya. Jadi menghilangkan sesuatu yang disukai oleh Allah. Atau kalau tidak menghilangkan, mengurangi sesuatu yang disukai oleh Allah, itu makruh. Dihukumi makruh oleh mazhab Syafi'i. Jadi illa ba'da zawal as-shaim wa huwa fi salasati mawadi'a ashaddu istihbaban. Nah, ada 3 tempat atau 3 waktu yang lebih ditekankan lagi sunnahnya untuk bersiwak. Inda taghayyuril fam min azmin wa ghairihi. Pertama, ketika ya berubah bau mulut dikarenakan terlalu banyak diam atau yang lainnya. Ya, orang dia terus, maka biasanya tidak akan segar nafasnya. Ya, jadi min azmin, al azmu as-sukut at-tawil. Ya, di bawahnya ada keterangan. Ya, al azmu as-sukut at-tawil. Au tarkul akli wa syurbi, atau seseorang ketika tidak makan, ketika tidak minum, ya lama tidak makan, lama tidak minum, maka akan bau mulut.
Ya, wa ghairuhu dan yang lainnya kafa'atil raihatin karihah, seperti orang yang biasa memakan makanan yang beraroma tidak sedap. Ya. Itu yang pertama. Wa indal qiyam minan naum. Yang kedua ketika baru bangun tidur. Ini pun disunahkan gosok gigi atau bersiwak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bukhari dan Muslim meriwayatkan wa ghairuhuma dan yang selainnya selain Bukhari dan Muslim. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yashusu fahu bis-siwak. Yashus artinya yatik. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangun tidur maka ya menggosok giginya dengan siwak atau mulutnya dengan siwak. Ya, menggosok mulutnya dengan siwak. Rawah Abu Dawud wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu anha. Ya, juga Abu Dawud meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yarqudu min lail wa la nahar, beliau tidak tidur siang ataupun malam. Fayastaikil, kemudian dia bangun, illa tasawwaka qabla ayatawadha, ya maka beliau biasanya bersiwak sebelum berwudu. Ya, setiap bangun tidur baik malam ataupun siang. Ya. Ke atas lagi, wa inda qiyam ila shalah, juga ketika hendak berdiri salat. Nah, ini juga disunahkan bersiwak. Ya, apa dalilnya? Atau wakadar kaidah wudu, ya selain akan sholat juga ketika akan wudu. Ya, lamma rawahul Bukhari. Ya, hal ini berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim wa ghairuhuma. Ya, dan selain keduanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak akan memberatkan umatku, la amartuhum bis-siwak inda kulli shalah, niscaya akan aku perintahkan, atau maknanya akan aku wajibkan. Sebab perintah Rasul itu adalah kewajiban. Kalau tidak memberatkan umatku, maka akan aku wajibkan, ya, bis-siwak inda kulli shalah, untuk bersiwak setiap kali akan salat. Ya, tapi karena ini ya khawatir menyulitkan, karena siwak termasuk benda yang mudah hilang. Ya, apalagi siwak menggunakan kayu siwak. Ya, maka Rasul tidak mewajibkan, tetapi menyunahkan. Ya. Wa fi riwayat Ahmad, dan dalam riwayat Ahmad, la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu, niscaya aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali wudu. Ai la amartuhum amra ijab. Ya. Wa hadza dalil al-istihbab al-muakkad. Nah, yang maksud perintah di sini adalah perintah wajib, sehingga hadis ini adalah dalil bahwa bersiwak itu sifatnya sunnah muakkad. Ya, sebelum salat dan sebelum wudu. Tapi faslun, ya, pasal baru. Wa furudul wudu'i sittat asya. Kewajiban berwudu ini ada 6. Ya, fardu wudu itu ada 6. An-niyatu inda ghaslil wajhi. Nah, yang pertama niat ketika membasuh wajah. Sebab dalam mazhab Syafi'i, niat itu termasuk rukun, bukan syarat. Ya, artinya tidak bisa dilakukan sebelumnya, tetapi berbarengan dengan
aktivitas ibadah tersebut. Jadi sholat misalnya niat itu ada ketika takbiratul ihram, karena dijadikan sebagai rukun. Maka yang wudu pun itu ada ketika membasuh wajah, bukan sebelumnya. Beda dengan Hambali, niat itu dijadikan sebagai dia bukan rukun ya, tapi dia menjadi syarat, ya, syarat sah. Ya. Nah, ini aniyah inda ghasil wajhi. Yang pertama niat ketika membasuh wajah. Itu yang pertama. Wa ghaslul wajhi. Yang kedua membasuh wajah. Yang dimaksud dengan wajah itu apa? Batasannya pertama dari telinga ke telinga, ya, dari telinga ke telinga itu wajah. Kemudian dari dagu, ya, bawahnya dagu. Kemudian atasnya rambut yang biasa atau kulit yang biasa ditumbuhi rambut, berarti ini yang biasa tumbuh rambut, ya, di sini berarti. Kalau ini sudah tidak ada rambut, katanya di sini misalkan botak, ya. Nah ini bukan wajah, ya. Sebab kulit yang biasa tumbuhnya rambut, bukan ini bukan wajah, tapi di sini aja. Tuh, ya. Itu al-wajh. Wa ghaslul yadayn ila al-mirfaqain. Nah, kemudian mencuci wajah sampai siku. Ghuslul itu artinya air itu mengalir, ya. Ghuslul wajib berarti airnya pun harus mengalir, ya. Itu sampai siku. Nah, melebihkan sedikit itu wajib. Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ketika satu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan hal itu, maka hal itu adalah wajib. Ketika membasuh wajah sampai siku tidak sempurna kecuali dengan melebihkan sedikit, maka melebihkan sedikit adalah wajib. Jadi lebihkan sedikit, jangan terlalu pas, tapi lebihkan sedikit. Ya. Wa mashu ba'dir ra'si. Nah, kalau ra'su itu bukan ghusl tapi mashu. Ya. Kalau mashu itu artinya mengusap. Ambil air, lepaskan air itu, baru diusapkan. Nah, gitu ya. Bukan ambil air kemudian diguyurkan. Itu ghusl berarti. Ya. Tapi kalau masuk itu diambil airnya, dilepaskan airnya, ini kan basah nih, diusapkan. Ya. Ini termasuk ke dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Kenapa kalau rambut itu diusap saja, tidak dicuci? Sebab ya terkadang di kondisi tertentu atau di tempat tertentu itu ada musim dingin. Ya, kalau rambut itu dibanjur itu akan lama keringnya dan itu akan membuat kepala sakit. Ya, maka dia cukup diusap saja. Wa ghuslu rijlain ila al-ka'bain. Nah, kemudian mencuci kaki sampai dua mata kaki. Melebihkan sedikit itu wajib, sedikit, ya. Wa tartibu ala ma takarnahu. Kemudian tartib. Arti tartib di situ ya tidak boleh cuci tangan dulu baru wajah. Sebab disebutnya wajah dulu baru tangan. Gitu ya. Jadi harus tertib, ya. Niat bersama dengan cuci wajah, kemudian mencuci kedua tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, bukan seluruh kepala. Wajibnya sebagian kepala, tapi nanti sunnahnya dalam praktek dalam mazhab Syafi'i pun seluruh kepala. Ini kan berbicara tentang wajib. Kalau wajibnya hanya sebagian saja. Kemudian mencuci kaki sampai dua mata kaki.
Itu namanya tartib. Ya. Nah, kemudian di bawah ini ada catatan kaki. Al-aslu fi masyru'iyatil wudu wa bayanu furudihi. Ya. Asal disyariatkannya wudu, ya, dan juga penjelasan, ya, wa bayanu furudihi, penjelasan kewajibannya. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, kalau kalian hendak berdiri salat. Ya. Qumtum di sini diartikan hendak berdiri. Kalau kalian hendak berdiri salat, ya, kemudian berhadap, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian. Wujuhakum, ya. Wujuhak di sini menjadi maf'ul bih. Faghsilu wujuhakum, cuci wajah kalian. Wa aydiyakum ila marafiqi, juga cuci tangan kalian sampai siku. Wamsahu birukusikum, dan usap. Nah, kalau usap, bukan iksilu, tapi wamsahu, dan usap kepala kalian. Di sini ditafsirkan oleh ulama Syafi'iyah banyak litab'il, ya, dan usap sebagian kepala kalian, ya, sebab banyak litab'il, ya. Usap sebagian kepala kalian. Nah, wa arjulakum. Nah, ini kalau dibaca wa arjulakum berarti arjul atau kaki itu harus digoslu sama dengan wujuh dan aidia, wujuha, aidia, arjula, gitu kan. Maka dia harus digoslu. Ada qiraah juga wa arjulikum. Kalau dibacanya wa arjulikum berarti dia dimasuk, diusap sama dengan biruusi, gitu kan. Biruusikum arjulikum. Ini dua-duanya benar. Ya. Kalau dibaca wa arjulakum, ini berarti kaki harus dicuci. Kalau dibaca wa arjulikum berarti kaki cukup diusap. Ya. Ini dua qiraah yang benar. Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, tergantung kondisi kaki. Kalau kaki tidak dibungkus oleh sepatu, maka wa arjulakum bacanya, gitu ya. Tapi kalau kaki dibungkus oleh khuf, sepatu tinggi kayak PDL, gitu ya, ini cukup diusap, tidak usah dilepas, ya, dengan syarat ketika dia pakai sepatu itu dalam keadaan suci, ya. Jadi di rumah wudu dulu, setelah wudu lengkap, ya, pakai sepatu, pakai kaos kaki, pakai sepatu. Ketika batal, sepatu tidak usah dilepas, ya. Kita ambil wudu, cuci tangan, cuci wajah, cuci tangan, kemudian usap kepala, usap sepatu, ya. Salat dengan sepatu itu. Nah, ini bagi orang yang hiking, yang kemana juga, ya, itu berlaku untuk non musafir sehari semalam, untuk musafir 3 hari 3 malam, ya. Ya, tidak berkata. Nah, juga masih ada catatan di sini, ya. Jadi al-marafiq jam'u mirfaq wa huwa mujtama' as-sa'id ma'al adad. Ya, mirfaq itu di sini nih. Jamak daripada mirfaq. Al-ka'bain mutanna, ya, ka'b. Ya, ka'bain itu adalah mutanna dari ka'bun. Ka'bun itu mata kaki. Ya, ka'bun mata kaki. Wa huma al-'azamani, ya, an-nati'ani minal janibain. Ini dua tulang yang menonjol, dua mata kaki, ya. Itu namanya ka'b, ya. Nah, kemudian
sini ada hadis, ya. Jadi fayadkhul al-mirfaq wal ka'bani fi wujubil ghusli, ya. Mirfaq, siku dan mata kaki ini pun harus dicuci. Wadalla ala dzalik, ini berdasarkan hadis yang menunjukkan hal itu. Marwah Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, itu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu tawadda'a fa ghassala wajhahu. Satu hari ya Rasul berwudu dan beliau mencuci wajahnya. Fa asbagha wudu'a, dan dia menyempurnakan wudunya. Asbagha, menyempurnakan wudunya. Summa ghassala yadahu al-yumna, kemudian beliau mencuci tangan kanannya. Hatta asyra'a fi al-'adad, sampai masuk ke adad. Adad itu ini ototnya. Jadi tidak hanya sampai sini, tapi sampai ke ototnya. Ya. Hatta asyra'a fi al-'adad. Summa yadahu yusra, kemudian beliau mencuci tangan kirinya. Hatta asyra'a fi al-'adad, sampai masuk ke ototnya. Ya, jadi tidak hanya sampai sini saja, tapi sampai masuk ke sini. Ya. Summa masaha ra'sahu, kemudian beliau mengusap kepalanya. Summa ghassala rijlahu yumna, dan beliau kemudian mencuci kaki kanannya. Hatta asyra'a fi as-saq, sampai masuk ke betisnya. Ya. Ini sepertinya apa yang dipraktikkan oleh Abu Hurairah, ya. Summa ghassala rijlahu yusra, kemudian beliau mencuci kaki kirinya, ya. Hatta asyra'a fi as-saq, sampai naik ke betis, ya, tidak hanya sampai mata kaki. Summa qala, kemudian beliau berkata, Abu Hurairah maksudnya, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda, beginilah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Ya, asyra'a fil adad, asyra'a fis saq, maknahu adkhala al-ghusl bihima. Ya, maksud asyra'a di sini artinya al-adad was saq, ya. Otot dan juga betis itu termasuk yang dicuci. Ya. Nabi usikum ay bi juz'in minha. Ya. Arti bi usikum adalah sebagian kepala kalian, bukan seluruh kepala. Ini wajibnya. Nanti kalau berbicara sunnah seluruh kepala, tapi kalau wajibnya sebagian kepala kalian. Dan ada dalil. Nah, dalilnya marwah Muslim adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim wa ghairuhu 'anil Mughirah radhiyallahu anhu, dan yang lainnya dari Mughirah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, famasaha binasiyatihi wa 'alal imamati, maka beliau hanya mengusap nasiyah itu bagian sini, wa 'alal imamah, sisanya di atas udeng-udeng. Jadi langsung begini seperti ini wudu ini. Ya, cuci wajah, tangan kanan kiri, baru untuk kepala gini, baru sisanya gitu ya. Sisanya di atas peci lah, di atas udeng-udeng. Jadi langsungnya sebagian rambutnya, kemudian di atas udeng-udengnya. Jadi beliau tidak mencopot udeng-udengnya, atau kalau kita tidak mencopot pecinya, dibeginikan. Ya, jadi nasiyah baru sisanya ke udeng-udeng. Nah, ini dari Syafi'i, ya, kenapa wajib itu hanya sebagian. Ya, jadi tidak perlu membuka peci ketika berwudu. Sama perempuan pun tidak perlu membuka seluruh jilbabnya. Ya, cukup sebagian kepala, sisanya di atas jilbab. Gitu. Ya. Nasiyah itu ulu-ulu. Wa nasiyah muqaddamur ras. Nah, yang namanya nasiyah itu adalah kepala bagian depan ini nih, ubun-ubun. Wa hiya juz'un minhu, dan itu adalah bagian dari kepala, bukan semua kepala. Ya, wal
ittifaqil masih 'alaiha dalil ala anna mas'al juz wa huwa makruh, ya, dan mencukupkan dengan mengusap, ya, bagian kepala depan itu adalah dalil bahwa kewajibannya hanyalah sebagian kepala saja. Wa yahsulu bi ayyi juz'in kana, dan boleh bagian kepala manapun, ya, bagian belakangnya atau sebelah kiri atau kanannya saja itu boleh. Wa dalla ala fardiyatin niyyah awwalahu, dan dalil tentang fardunya niat di awal wudu. Wa kadzalika fi kulli mawtin tatlubu fihi niyyah, dan juga di setiap tempat, ya, yang diminta untuk niat. Marawahul Bukhari wa Muslim, ya, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim min hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwa seluruh amalan itu tergantung niatnya, dan wudu termasuk amalan. Ay la yu'tad biha syar'an illa idza nawait, ya, artinya tidak dianggap, ya, secara syariat kecuali diiringi dengan niat. Baik, kita lanjutkan sebelum tanya jawab, ya. Jadi dalil niat itu sudah. Nah, sekarang dalil tartib. Wadalla ala fardiyati tartib, dalil tentang wajibnya tartib, berurutan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah. Kama dzukira fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sabit bil ahadits as-sahihah, sebagaimana yang disebutkan, ya, tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah jelas dalam hadis-hadis yang sahih. Min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu as-sabiq, di antaranya hadis Abu Hurairah yang telah lalu, yang sudah tadi kita baca. Kalau fil Majmu', nah kemudian dalam kitab Al-Majmu' dikatakan, wahtajjal ashab minas sunnah bil ahadits as-sahihah. Nah, para sahabat-sahabat ulama Syafi'iyah, al-ashab di sini ulama-ulama Syafi'iyah maksudnya, ya, mereka berhujjah dengan sunnah, ya, berupa hadis-hadis yang sahih al-mustafidhah an jama'at minas sahabat, yang banyak sekali, ya, mustafidhah, yang sangat banyak dari jamaah minas sahabat, ya, dari jamaah para sahabat. Fi sifat wudu'i Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum, ya, wasfahuhu murattaban, seluruh sifat wudu sahabat itu senantiasa tertib, murattab. Tidak pernah sahabat meriwayatkan tangan dulu baru wajah, atau kaki dulu baru rambut, tidak pernah. Senantiasa wajah, tangan, ya, rambut, kaki, senantiasa seperti itu di seluruh hadis, ya, di seluruh hadis senantiasa tertib, ya. Maka seratihim, ya, walaupun banyak hadisnya, seluruhnya tertib, ya. Wa kasratul mawatin allati rawahu fiha, dan juga di banyak tempat, ya. Wa kasratu ikhtilafihim fi sifat, ya, fi marrah wa marratain wa salat wa ghairu dzalik, ya, walaupun banyak khilaf dalam sifat bilangan, terkadang wudunya sekali-sekali, terkadang wudunya 2 kali, terkadang wudunya 3 kali, ya, walau yasbut fihi ma'akhtilafi anwa'ihi sifat ghairu murattabah. Nah, tapi untuk tertib itu tidak pernah ada khilaf, ya. Wajah terkadang sekali, terkadang 2 kali, terkadang 3 kali. Sama, kepala pun terkadang sekali, terkadang 2 kali, terkadang 3 kali. Jadi kalau tertib itu tidak pernah berubah.
Ini dalil bahwa ya tartib itu menjadi rukun. Ya. Wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam bayanul wudu al-ma'mur bihi. Nah, apa yang dilakukan Rasul itu adalah penjelasan ya tentang wudu yang diperintahkan. Artinya boleh sekali-sekali, boleh dua kali, boleh tiga kali. Walau jaza tarokat tartib la tarokahu fi badil ahwal li bayanil jawaz. Seandainya tidak tertib itu boleh, niscaya akan Rasul tinggalkan ya, dalam beberapa kesempatan yang beliau lakukan untuk menjelaskan bolehnya tidak tertib ya. Kama tarokat tikrar fi awqat, sebagaimana karena Rasul tidak mengulangi, artinya tidak dua kali, tidak tiga kali ya di beberapa waktu. Nah, ini jawaban Allah tentang wudu ya. Ya, ini kita cuma ngambil 1, 2, 3 pasal. Wah, ya, 3 pasal. Baik, kalau ada yang ingin menanyakan atau menambahkan, saya silakan pada bapak-bapak. Tidak ada. Kalau tidak ada, maka saya ingin menambahkan sedikit ya. Ya. Tadi tentang wajib, sekarang tentang sunnah ya. Wa sunanuhu asyaratu asiyat. Nah, ada pun sunnah ini ada 10. Atas miyah, pertama baca bismillah. Ya. Rawan Nasai isnadin jayyid. Nasai meriwayatkan dengan sanad yang bagus. Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu dia mengatakan, qala bapak ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an. Wudu itu artinya alat wudu. Kalau wudu itu praktek wudu. Kalau wudu difathahkan wawunya itu berarti alat wudu itu air. Ya, wudu. Jadi qala bapak ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an. Ya, sebagian sahabat Nabi meminta air wudu. Ya, falam yajidu, atau mencari air wudu, falam yajidu ma'an. Mereka tidak mendapatkan air. Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, apa? Anas radhiyallahu anhu qala talaba, ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, hal ma'a ahadikum ma, apakah ya seseorang di antara kalian punya air? Fa'utiya bima'in, maka didatangkan air. Fawwadha ayadahu fil ina'i alladhi fihi ma', maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun meletakkan ya tangannya di bejana yang ada air. Tsumma qala, kemudian Rasul mengatakan, tawaddu bismillah, silakan berwudu dengan mengucapkan nama Allah. Jadi sebelum wudu itu ucapkan bismillah. Ayat qailina dzalik. Ya. Faraitu ma yaqulu min baini asabihi. Aku, kata Anas, melihat air itu mengalir di antara jemari Rasul. Karena tadi sahabat itu mencari air tidak ada. Maka Rasul meminta air. Air yang sedikit ini diletakkan tangannya, mengalir air di antara jari-jarinya, hatta tawaddu annahu sab'ina rajulan, sampai di satu jari itu bisa berwudu 70 orang. Ini termasuk mukjizat Rasul. Ya, memperbanyak air atau memperbanyak makanan. Ya, itu. Selain jumlah bulan dan mukjizat terbesar adalah Al-Quran. Ya, itu mukjizat terbesar. Ini mukjizat ya Rasul juga, itu keluarnya air di jari-jari tangan. Ya. Nah, ini dalil bahwa disunahkan bismillah. Tawaddu bismillah, wudulah dengan mengucapkan bismillah. Wa ghaslul ka'bayn qabla idkhalihima al-ina. Ya.
kafain apa? Dan mencuci dua telapak tangan ini sebelum memasukkan ke air ke bejana. Sebab Rasul itu ketika berwudu itu tidak menggunakan keran. Kalau kita kan dengan keran ya dibuka. Ya biasanya ya kita menggunakan wudu setengah liter yang tumpah 5 liter. Nah gitu ya. Artinya sangat boros sekali. Ya sangat boros sekali. Rasul itu wudunya 1 mud. Ya atau ya satu mud segini wudu Rasul. Ya biasanya Rasul menggunakan gayung ya. Nah sebelum memasukkan tangan ke gayung ini Rasul cuci dulu. Setelah cuci baru masukkan tangan, kumur-kumur, masukkan tangan, wajah, masukkan tangan, ya masukkan tangan gitu ya, gitu. Ya. Nah ini jadi mencuci dua telapak tangan sebelum memasukkannya ke bejana. Wal madmadah berkumur-kumur termasuk sunnah. Wal istinsyaq ya memasukkan air ke dalam hidung itu sunnah, juga mengeluarkannya. Wa mashu jami'i ra'si, nah ini yang tadi mengusap seluruh kepala. Jadi waktu Syafi'iyah jangan gini-gini doang. Itu minimalnya. Kalau maksimalnya ambil air, lepaskan air, usap semuanya. Ya ini Syafi'iyah nih, mengusap semuanya. Ya ada orang mengusap semuanya, bukan Syafi'iyah itu mah mengusap semuanya. Syafi'iyah mengusap semuanya. Hanya saja pandangannya sunnah bukan wajib. Dalam Hanabilah itu wajib. Kalau Syafi'iyah sunnah, jadi prakteknya sama, tapi pandangan yang berbeda. Ya. Jadi masuk jami'i ra'si. Ya. Di sini riwayat Tirmidzi wa sahahu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap seluruh kepalanya. Wa udhunaihi dhahirihima wa batinihima. Juga telinganya baik yang di dalamnya ataupun yang di luarnya itu diusap. Ya. Wa Nasa'i masaha bi ra'sihi wa udhunaihi. Dalam riwayat Nasa'i, Rasul mengusap kepala dan juga kedua telinganya. Batinihima bisabbahatain wa dhahirihima biibhamain. Yang dalamnya dengan dua telunjuk, yang luarnya dengan jempol. Jadi begini. Gitu ya. Gitu. Dicuci. Yang dengan telunjuk, yang dengan jempol. Yang belakangnya. Ya. Rawahu al-Hakim min hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fi sifat wudu'i sallallahu alaihi wasallam annahu tawadda famasaha udhunaihi bimanin ghairil ma'i alladhi masaha bihi ra's. Ya. Rasulullah SAW mengusap kedua telinganya dengan air ya bukan bekas usapan kepala. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu usap kepala dulu, ambil air, lepaskan air, usap kepala, gitu ya. Tidak langsung sini, tapi ambil air yang baru lagi, usap lagi baru usap ini. Jadi dibedakan air bekas kepala dengan air untuk telinga. Ya dalam mazhab Hanabilah, karena telinga bagian dari kepala, maka setelah kepala begini langsung ke sini. Jadi nggak dua kali ambil airnya. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu 2 kali ambil airnya. Ya, jadi wa masahal udhunain di atas ya. Ya, wa masahal udhunain dan mengusap dua telinga, zahirihima wa batinihima, ya yang belakang dan juga yang di depannya. Zahir batinnya bimanin jadid dengan air baru. Dalilnya tadi ya. Dalilnya tadi masaha udhunaihi bima'in ghairil ma'i alladhi masaha bihi ra's. Ya. Jadi airnya air yang baru. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Ya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la